Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan singkat kepada teman-teman semua yang berjudulkan tentang berkata yang baik atau diam. Teman-teman semua pasti udah gak asing sama kata pepatah yang peribahasa yang bunyinya itu mulutmu harimaumu. Kenapa bisa harimau? Jika diibaratkan dengan harimau, harimau itu kan ada yang ganas, ada yang jinak, tergantung dari majikannya. Kalau harimau yang ganas, pasti tuh diterkam semuanya. Mau itu manusia, mau itu hewan, semuanya habis lah sama dia. Beda lagi sama yang jinak, dia nggak galak, bahkan bisa diajak main juga. Jadi mungkin orang-orang kalau ngeliat dia juga bakal seneng gitu. Wow, harimau, jinak nih, jarang-jarang gitu ya kan. Begitu juga mulut kita. Mulut kita itu bisa jadi ganas, bisa jadi jinak. Tergantung kita bisa mengendalikannya atau enggak. Mulut ganas tuh gimana sih? Ya, mulut yang ganas itu biasanya ya suka berkata kasar, mencaci maki, verbal bullying, kadang ada yang ngatain nama orang tua dan lain sebagainya lah. Itu adalah bukti dari keganasan mulut kita. Tapi beda lagi kalau kita bisa mengendalikan mulut kita. Pasti yang keluar tuh kata-kata yang baik, mengajak dalam kebaikan, mengajak beribadah kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita nggak bisa berkata-kata yang baik? Maka diamlah. Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka diam. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia akan berkata yang baik atau diam. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan mengerjakan perintah-perintahnya. Dan pasti dia takut dengan ancaman-ancaman Allah ketika kita melakukan maksiat. Karena semua dari kepala sampai kaki kita itu pasti akan dimintai tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Baik lagi soal lisan. Ternyata kalau kita tidak bisa menjaga lisan, itu sangatlah bahaya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bukti dari keganasan mulut kita, yaitu verbal bullying lah, caci maki lah, atau bahasa kasar lah, apa segala macam, itu pastinya bisa membuat lawan bicara kita yang mendengar itu sakit hati. Ya, jangan dikira, wah ini teman kita ketawa-ketawa aja nih, bukan berarti dia nggak baperan gitu, nggak ada. Ya, dia nangis di rumah nggak ada yang tahu ya kan. Nah, nggak cuma itu. Ternyata kalau kita tidak bisa mengendalikan lisan kita, itu juga berbahaya buat kita. Karena itu bisa menjerumuskan kita ke dalam panasnya api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, bukankah manusia terjerumus ke dalam neraka karena tidak bisa mengendalikan lisannya? Hadis riwayat Tirmizi nomor 2541. Maka kesimpulan dari pesan saya ini adalah jaga perkataan Anda, jaga mulut Anda sebelum itu menghancurkan Anda dan menyakiti hati orang-orang di sekitar Anda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.